Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ibu akan membahas tentang KD 3.1 yaitu nilai mutlak matematika wajib kelas 10. Kompetensi dasarnya untuk pengetahuan siswa diharapkan dapat membandingkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan aljabar lainnya. Untuk keterampilannya, yaitu 4.1, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linier satu variabel. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak di sini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu konsep nilai mutlak, yang kedua persamaan nilai mutlak, dan yang ketiga pertidaksamaan nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak di sini, nah, kita lihat di sini dari gambar, nah ya, di sini secara vertikal ada tertulis di sini 0 dan seterusnya ini pada ketinggian 0 itu di sini adalah kapal layar, ya, perahu layar di sini. Nah, di atasnya ini ada layang-layang dan burung elang, sedangkan di bawah kapal ada penyelam negatif 20 dan kapal selamnya negatif 50. Nah, kalau kita berbicara dari nilai mutlak, kita tidak mempermasalahkan mengenai arahnya. Jadi di sini arah atas atau bawah, tapi kita hanya melihat besarannya aja. Jadi jarak yang kita lihat terhadap kapalnya. Jadi di sini nilai mutlak penyelam ini terhadap kapal 20, kapal selamnya 30, layang-layang 30 dan burungnya 50. Jadi di sini tidak ada tanda negatif, semuanya positif. Itulah konsepnya nilai mutlak. Nah, sekarang nilai mutlak dari sembarang X elemen bilangan real ini dinotasikan dengan kurung yang lurus, ya. Ini dibaca nilai mutlak dari X, didefinisikan sebagai berikut. Nilai mutlak X itu hasilnya sama dengan X jika X-nya lebih dari atau sama dengan 0 atau X-nya positif. Dia hasilnya akan negatif X jika X-nya itu kurang dari 0 atau X-nya adalah bilangan yang negatif. Contohnya, nilai mutlak 5 itu hasilnya 5 karena 5 itu lebih dari 0 karena 5 positif. Nah, sedangkan nilai mutlak negatif 9 karena di sini negatif 9 itu kurang dari 0 atau bilangan negatif, maka sesuai definisinya kalau dia X-nya itu negatif, maka di depannya dikalikan dengan bilangan negatif, yaitu negatif dikalikan negatif 9. Jadi sama dengan 9. Nah, dari sini terlihat bahwa secara gampangnya nilai mutlak itu adalah nilai yang selalu positif, ya, karena kalau negatif dikasih negatif di depannya. Sifat-sifat nilai mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak min X, ya hasilnya adalah sama dengan nilai mutlak X. Nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat, jadi selalu positif. Nah, di sini E kuadrat dengan min E kuadrat hasilnya tetap sama, yaitu E kuadrat. Yang D, untuk sembarang X dan Y bilangan real berlaku sebagai berikut. Yang pertama, ini ya, jadi nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Hasilnya akan sama. Yang kedua, nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X ditambah Y, nilainya akan kurang dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang keempat, juga sama untuk ini kebalikan dari pengurangan. Kalau pengurangan,
yang mutlak masing-masing itu lebih besar hasilnya. Kalau di sini nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y, hasilnya akan kurang dari nilai mutlak X kurangi Y. Yang kelima, nilai mutlak X per Y hasilnya akan sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y. Dengan syarat Y tidak boleh sama dengan 0. Fungsi nilai mutlak adalah fungsi yang variabelnya di dalam tanda mutlak. Fungsi nilai mutlak f(x) ini ya, jika f(x) sama dengan nilai mutlak X, maka hasilnya X jika X-nya lebih dari sama dengan 0 atau X-nya positif. Dia sama dengan negatif X jika X-nya kurang dari 0 atau X-nya sama dengan 0. Yang B, fungsi mutlaknya f(x) sama dengan AX ditambah B sama dengan AX ditambah B jika AX tambah B-nya itu positif atau lebih dari sama dengan 0. Hasilnya akan negatif AX ditambah B jika AX ditambah B-nya kurang dari 0 atau negatif. Nah, sekarang contoh 1. Diketahui A sama dengan 5 dan B sama dengan negatif 2. Maka, yang pertama ya, jika ada soal nilai mutlak A kalikan B, maka nilai mutlak 5 kali negatif 2. Hasilnya adalah nilai mutlak negatif 10. Karena di dalam tanda mutlak ini bilangan negatif, maka jika kita buang nilai mutlaknya, hasilnya adalah negatif dikalikan negatif 10 sama dengan 10. Jadi hasilnya akan jadi positif. Yang kedua, nilai mutlak A dikalikan nilai mutlak B. Berarti di sini nilai mutlak min 2-nya kita buang mutlaknya, dia langsung menjadi, kita bisa langsung kerjakan menjadi 2. 5 kali 2, jadi sama dengan 10. A ditambah B, maka 5 ditambah negatif 2. Sama dengan nilai mutlak 3, hasilnya adalah 3. Nah, sekarang yang ini ya. Nilai mutlak A ditambah nilai mutlak B. Nah, yang seperti tadi. Berarti B-nya karena ini nilai mutlaknya di dalamnya negatif, maka hasilnya langsung kita buang mutlaknya menjadi 5 tambah 2. Jadi hasilnya adalah 7. Yang berikutnya ini A kuadrat dikurangi B kuadrat di dalam tanda mutlak. Maka 25 dikurangi 4 hasilnya adalah 21. Nilai mutlak 2B dikurangi 4. Nah, kita kerjakan di sini, diselesaikan di dalam mutlaknya, ternyata hasilnya negatif 8. Karena negatif, kita buang tanda mutlaknya, menjadi kurung biasa, kita akan muncul negatif di depannya. Jadi hasilnya adalah 8. Bisa difahami? Ya? Contoh 2. Contoh 2, nilai mutlak X ditambah 2 nilai mutlak X ditambah negatif X untuk nilai X kurang dari negatif 2. Jadi di sini X-nya itu selalu negatif karena dia kurang dari negatif 2. Berarti kita cari satu-satu ya. Berarti di sini nilai mutlak X hasilnya adalah negatif X. Karena X-nya negatif, berarti hasil akhirnya kita beri X. Dan negatif 5X sama dengan negatif dikalikan negatif 5X sama dengan 5X. Sehingga nilai mutlak X ditambah 2X ditambah negatif 5X sama dengan, kita lihat di sini, nilai mutlak X kita ganti negatif X. 2 dikali negatif X ditambah 5X. Jadi di sini negatif 3X ditambah 5 sama dengan 2X. Ya, jadi nilainya adalah 2X. Ya, bisa dipahami? Nah, sekarang ini untuk latihannya ya, dikerjakan supaya bisa maksimal ya. Nah, terima kasih, selamat belajar dan berlatih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.